Tiki langsung ke rektor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Ariful Hazam SPDI selaku pengisi kajian Ahad pagi. Yang terhormat Bapak Muhammad Syafian Badaruddin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mustahidin ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenalkan saya selaku pembawa acara pada kajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu acara inti, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, acara yang keempat yaitu pengumuman, dan yang terakhir acara penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dinan. Kita lanjutkan kepada acara yang kedua yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Ariful Hazam SPDI. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi beserta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini, pagi yang cerah, Allah masih mengaruniakan kepada kita semuanya nikmat kesempatan, keimanan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Semoga hadirnya kita, kemudian niat kita untuk belajar ini, sedekah infak kita, sholat subuh dan seluruh amal perbuatan kita, semoga itu semuanya diterima juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan bersama kajian tentang tafsir ijmali surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah di pekan ataupun di 8 Ahad legi sebelum ini kita sudah belajar 2 surat, yaitu surat yang ke-32 dan 31, yaitu 32 surah Luqman yang tema globalnya adalah pendidikan anak dan juga tarbiyah robbani. Kemudian di surah yang ke-32 surat As-Sajdah
yang tema globalnya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan di surah yang ke-33. Surah napa menika? Tadi tentang judul nggih. Surah Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Surat yang ke-33. Kita mulai dengan pendahuluan, yaitu surat Al-Ahzab menika surat Madaniyah, artinya turun di Madinah, dan tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Kenapa? Karena Al-Ahzab menika nama lain dari Ghazwah Khandaq atau perang Khandaq, dan perang Khandaq terjadinya di Madinah setelah perang Uhud. Jadi tahun kedua Hijriah, yaitu perang Badar, kemudian disusul perang Uhud, disusul selanjutnya adalah perang Khandaq. Nah, surat ini surat ke-33 dan berjumlah 73 ayat. Turun ke 90 setelah surat Ali Imran dan sebelum surat Al-Mumtahanah. Namanya hanya satu, yaitu Al-Ahzab, perang Khandaq atau perang Ahzab ini. Tunduk dan patuh kepada bimbingan Rasulullah, tema globalnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai tasliyah atau sebagai napa nggih istilahipun pengenalan, kita mungkin sering mendengar tentang perang Khandaq, bagaimana peristiwanya, bagaimana runtutannya. Nah, tapi di pagi hari ini mari kita merojaah bersama. Saya bisa sedikit tahu perang Khandaq itu adalah dari sebuah buku Sirah Nabawiyah. Kemudian lebih tergambarkan lagi ketika melihat film Omar. Jadi ada satu film namanya film Omar. Itu sebenarnya mengisahkan tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari beliau remaja sampai beliau menjadi khalifah dan meninggal dunia. Tapi beliau di film itu juga disoroti bagaimana kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tergambarkan sekali. Tapi di film Omar karena pertama berbahasa Arab dan kami tidak terlalu fasih kalau bahasa Arab, hanya kalau menyimak sedikit-sedikit bisa. Kemudian yang kedua, banyak nama-nama yang susah untuk dihafal. Nah, maka kemarin kami coba mencari-cari satu video dan alhamdulillah itu bisa dipahami dengan mudah tentang perang Khandaq itu, dan banyak sekali mukjizat di dalamnya. Oleh karena itu mungkin pagi hari ini kita melihat dahulu sebuah video tentang Ghazwatu Ahzab, perang Ahzab atau perang Khandaq ini. Celoteh sejarah. Perang Parit nggih. Setelah perang Uhud, seorang kepala suku Yahudi dari Bani Nazir bernama Huyai bin Akhtab mendatangi Abu Sufyan untuk menawarkan aliansi melawan kaum muslimin di Madinah. Yang terkenal adalah Salman Al-Farisi, idenya beliau dan seterusnya. Mereka pun bersepakat Tapi berkoalisi menyerang kaum muslimin di Madinah. ada hal unik sebenarnya di perang Khandaq itu, yaitu tentang siasah, tentang perang, di mana perang menika nggih kalau tidak benar-benar dilakukan dengan otak yang bagus, strategi yang bagus akan kalah. Nah, maka dalam Islam ada as-siyasah. Namun seiring waktu berjalan, Bani Nadir berkhianat dan melanggar perjanjian itu berupa perencanaan pembunuhan terhadap Nabi. Mereka pun diusir dari Madinah dan pindah ke Khaybar. Selain Bani Nadir, suku Yahudi yang lain adalah Bani Kainuka dan Bani Quraidah.
Bani Kainuka juga bernasib sama dengan Bani Nadir setelah adanya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan muslimah di pasar kaum tersebut. Maka satu-satunya suku Yahudi di Madinah yang tersisa kala itu adalah Bani Quraidah yang masih setia. Satu-satunya suku Yahudi di Madinah yang tersisa kala itu adalah Bani Mari kita Quraidah. simak bersama terlebih dahulu. Celoteh sejarah. Sekitar musim panas tahun 626 setelah perang Uhud, seorang kepala suku Yahudi dari Bani Nazir bernama Huyai bin Akhtab mendatangi Abu Sufyan untuk menawarkan aliansi melawan kaum muslimin di Madinah. Teringat pepatah barat, nothing unites humans like a common enemy. Singkat cerita, mereka pun bersepakat untuk berkoalisi menyerang kaum muslimin di Madinah. Perlu diketahui, Bani Nazir ini dulunya adalah suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah yang heterogen terdiri dari Muslim, Yahudi, dan politeisme dipersatukan oleh Rasulullah melalui apa yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut dijamin hak-hak dasar sipil dan kebebasan beragama menurut kepercayaan masing-masing. Namun seiring waktu berjalan, Bani Nadir berkhianat dan melanggar perjanjian itu berupa perencanaan pembunuhan terhadap Nabi. Mereka pun diusir dari Madinah dan pindah ke Khaybar. Selain Bani Nadir, suku Yahudi yang lain adalah Bani Kainuka dan Bani Quraidah. Bani Kainuka juga bernasib sama dengan Bani Nadir setelah adanya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan muslimah di pasar kaum tersebut. Maka satu-satunya suku Yahudi di Madinah yang tersisa kala itu adalah Bani Quraidah yang masih setia dengan Piagam Madinah. Kasus pengusiran inilah yang mendorong Bani Nadir untuk balas dendam kepada Nabi dan beraliansi dengan kaum Quraisy Mekah. Setelah berhasil mencapai kesepakatan aliansi dengan Abu Sufyan, Huyai tak berhenti. Ia terus mencari suku-suku lain untuk ia ajak beraliansi melawan kaum muslimin. Singkat cerita, bergabunglah beberapa suku lain dengan pasukan aliansi bentukannya ini, seperti Bani Asad, Bani Murrah, Bani Suja, dan suku Arab Badui bernama Bani Ghatafan. Kekuatan pasukan aliansi ini sekitar 10.000 tentara, jumlah tentara terbesar sepanjang sejarah peperangan di tanah Hejaz waktu itu. Mereka lalu berkumpul di Mekah untuk mengkonsolidasikan kekuatan sebelum berangkat ke Madinah. Namun sebelum mereka berangkat ke Madinah, seseorang dari Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin Madinah datang kepada Rasulullah untuk memperingatkan tentang rencana pasukan aliansi yang sedang berkumpul di Mekah ini. Diperkirakan dalam tempo kurang dari seminggu, tentara aliansi ini akan tiba di Madinah. Ketika berita ini datang, kota Madinah sedang terjadi musim paceklik, di mana bahan makanan sangat susah didapat. Selain itu, jumlah pasukan muslim saat itu hanya sekitar 3.000-an orang. Itu pun termasuk golongan orang-orang munafik yang tak bisa diandalkan seperti yang sudah-sudah. Untuk memutuskan cara menghadapi musuh saat itu, seperti biasa Nabi melakukan musyawarah. Setelah kekalahan di perang Uhud, opsi perang terbuka dengan menyongsong musuh di luar Madinah menjadi kurang populer. Sebaliknya, opsi perang dengan strategi pertahanan kota mulai mencuat. Namun masalahnya, para sahabat bingung bagaimana cara membangun sistem pertahanan yang kuat agar tak bisa dengan mudah ditembus musuh. Di saat itulah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia bernama Salman mengemukakan idenya tentang pembuatan parit. Ide ini datang dari pengalaman perangnya di Persia. Strategi pertahanan dengan penggalian parit sangat umum dikenal di negara asalnya itu. Namun bangsa Arab waktu itu sama sekali belum mengenalnya. Ide tersebut pun langsung diterima dan bahkan dianggap sebagai ide yang sangat brilian. Pasukan aliansi dari Mekah mulai bergerak. Di saat yang sama, Rasulullah dan para sahabat mulai melaksanakan ide pembuatan parit ini. Mereka mulai menggali sisi utara Madinah yang terbuka dan merupakan jalur satu-satunya serangan musuh. Untuk sebelah barat, timur, dan selatan sendiri, kota Madinah telah terlindungi secara alami oleh geografis alam dan kebun-kebun yang padat jarak antara tanamannya sehingga sulit dilakukan penetrasi. Untuk dimensi parit sendiri, desainnya didasarkan pada kemampuan kuda agar tak sanggup melompatinya. Berdasarkan hal tersebut, sumber sejarah memperkirakan lebarnya antara 7-15 meter, sedangkan dalamnya antara 3-7 meter. Pekerjaan penggalian dilakukan oleh 1.000 orang terpilih yang benar-benar sanggup. Dari 1.000 orang ini, Nabi lalu membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Satu kelompok ini ditugaskan untuk menyelesaikan galian sepanjang 20 meter. Adapun tanah hasil galian mereka jadikan tanah timbunan di sisi galian yang dekat ke Madinah. Tanah timbunan ini menjadi tambahan sistem pertahanan di mana nantinya akan digunakan para pemanah untuk bersembunyi. Nabi pun ikut bergabung dengan para sahabat mengerjakan galian ini.
Ketika penggalian sedang berlangsung, yaitu pada hari kelima, salah seorang sahabat menemukan sebuah batu besar yang sulit dipecahkan. Para sahabat bergantian mencobanya, namun tak ada satupun yang berhasil. Akhirnya mereka melaporkan ke Rasulullah. Beliau pun mendatangi batu itu. Pada momen ini mukjizat Nabi terjadi. Ketika beliau memukulkan kapaknya ke batu tersebut, cahaya terang keluar dan semua sahabat menyaksikannya. Nabi lalu bertakbir, Allahu Akbar. Ia lalu bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadaku seluruh negeri Syam dikuasai oleh umatku. Ayunan kapak kedua pun menyusul. Saat kapak tersebut membentur ke batu, cahaya terang kembali berpendar. Nabi kembali bertakbir dan bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadaku seluruh wilayah Persia dikuasai umatku. Lalu ayunan kapak ketiga datang yang membuat batu itu hancur. Namun sebelum hancur, cahaya kembali berpendar. Nabi kembali bertakbir dan bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadaku seluruh Yaman dikuasai umatku. Para sahabat yang beriman langsung bergembira mendengar nubuat Rasulullah ini. Meski saat itu kelihatannya kekuatan yang mereka miliki sama sekali tak mencerminkan manifestasi apapun dari nubuat baginda, tapi ketebalan iman membuat mereka yakin hal itu akan menjadi kenyataan. Berbeda dengan orang-orang munafik yang justru malah mengolok-olok Nabi dan mengatakan nubuat tersebut hanyalah khayalan belaka. Ada mukjizat Rasulullah yang lain yang terjadi selama perang Khandaq ini. Mukjizat yang kedua ini adalah tentang memperbanyak makanan. Saat Rasulullah mengangkat kapak untuk menghancurkan batu tersebut, salah seorang sahabatnya bernama Jabir bin Abdillah melihat 3 batu kecil yang diikat di perut beliau. Hal itu adalah cara yang lumrah pada waktu itu untuk menyiasati kelaparan. Seperti diketahui sebelumnya, saat itu Madinah sedang dilanda musim paceklik. Banyak dari para sahabat Nabi ini bahkan sudah tidak makan 3 hari. Mereka hanya bisa minum air dan makan beberapa buah kurma saja. Melihat kenyataan itu, Jabir meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia bertanya kepada istrinya apa ada makanan untuk Rasulullah. Istrinya menjawab tinggal ada 1 sak gandum. 1 sak ini jika dikonversi ke kilogram kira-kira sekitar 3-5 kilogram saja. Ukuran gandum yang kira-kira cukup untuk sekali makan Jabir dan keluarganya. Jabir lalu menyembelih anak kambing yang ia miliki untuk dijadikan marak, sup kambing khas Arab, dan menyuruh istrinya membuat adonan roti dari gandum tersebut. Setelah semuanya siap, Jabir lalu kembali ke parit dan berbisik kepada Rasulullah seraya mengundang makan ke rumahnya. Ia berbisik karena jumlah 1000-an orang itu pun langsung bersorak-sorai. Sementara Jabir terbelalak dan hanya bisa pasrah. Nabi lalu menghampiri Jabir dan menyuruhnya pulang. Namun sebelum pulang, beliau menyampaikan pesan untuk istrinya agar jangan menyentuh makanan itu sebelum dia datang. Singkat cerita, datanglah Rasulullah beserta 1000-an orang penggali parit. Rasulullah lalu masuk ke rumah Jabir dan mendoakan makanan tersebut. Setelah itu, atas perintah Rasulullah, datanglah sekitar 10 orang wanita pembuat roti. Maka dimulailah persiapan hidangan makanan yang berupa roti dan marak kambing itu. Selanjutnya Rasulullah menyuruh Jabir memerintahkan orang di luar untuk antri berkelompok masing-masing berjumlah 10 orang. Setiap 10 orang ini lalu masuk bergiliran. 10 orang berikutnya menunggu di luar sampai 10 orang di dalam rumah Jabir makan sampai kenyang. Karena saat itu Nabi tak membatasi makanan. Mereka boleh makan sepuasnya. Singkat cerita, setelah 1000 orang selesai makan, di wadah tempat marak kambing dan juga adonan roti itu masih utuh. Rasulullah lalu berkata kepada Jabir dan istrinya agar membagikan makanan itu kepada tetangganya karena Madinah sedang dilanda musim paceklik. Lalu sebenarnya bagaimana mukjizat itu terjadi? Para wanita pembuat roti itu bersaksi bahwa setiap mereka menarik adonan roti dari wadahnya, adonan roti itu kembali mengembang kepada keadaan semula. Begitulah mengapa roti itu bisa menjadi sangat banyak. Begitu pula marak kambing yang diciduk sendiri oleh Rasulullah dari wadahnya. Setelah kurang lebih 6 hari pengerjaan, akhirnya parit itu selesai dibangun. Nabi lalu mendirikan kamp tepat di depan Bukit Salak. Tak lama kemudian pada 24 Februari 627 tibalah 10.000 tentara koalisi pimpinan Abu Sufyan ini. Saat tiba mereka langsung terkejut dengan parit tersebut. Mereka sama sekali tak menyangka dengan taktik tak lazim yang dipakai itu. Orang-orang Arab sama sekali tak mengenal taktik perang parit. Mereka pun mulai mendekat untuk menilai seberapa lebar dan dalam parit tersebut. Saat mulai mendekat, hujan panah menerjang mereka. Beberapa dari mereka langsung tewas terkena panah. Dihadapkan dengan situasi yang sama sekali belum pernah mereka perkirakan, usaha penyerangan mereka pun mengalami deadlock. Yang ada tinggallah perang hujan panah yang saling berbalas-balasan tanpa ada hasil yang berarti.
Semua poster yang kalian lihat di sini bisa dibikin bahkan oleh orang yang nggak bisa desain sama. Hari demi hari berlalu. Setelah 10 hari penggabungan, tak ada progres yang berarti. Saat deadlock ini tercetuslah ide Abu Sufyan untuk mengajak Bani Quraisyah berkhianat. Abu Sufyan tahu di Madinah masih sangat potensial untuk dijadikan nabi. Abu Sufyan tahu di Madinah masih ada suku Yahudi yang masih setia dengan piagam Madinah, yaitu Bani Quraisyah. Kekuatan Bani Quraisyah yang ditaksir 700 sampai 1000 orang tentara siap tempur sangat potensial untuk dijadikan aliansi, terlebih mereka sudah berada di dalam Madinah. Rencana Abu Sufyan jika misi itu berhasil adalah dengan melakukan serangan serentak dari utara dan selatan dengan bantuan serangan dari Bani Quraisyah. Tentara muslim yang berjaga di parit pasti akan berkurang sangat signifikan karena harus melakukan pertahanan di selatan. Saat itulah tentara koalisi yang berjumlah 10.000 itu akan lebih mudah menyeberangi parit. Namun untuk membujuk Bani Quraisyah ini bukan perkara mudah. Mengingat mereka orang-orang Yahudi, Abu Sufyan lalu meminta Huyai bin Akhtab untuk melakukan hal itu karena mereka sama-sama Yahudi. Pada malam hari tanggal 7 Maret, maka pergilah Huyai ke benteng Bani Quraisyah secara diam-diam dengan cara menyelinap melewati batuan lava yang berwarna hitam yang tajam dan panas jika terkena matahari. Sesampainya di depan benteng, Huyai berteriak untuk minta dibukakan pintu. Awalnya Ka'ab bin Asad, kepala suku Bani Quraisyah, menolak dengan berkata bahwa ia tak mau mencari masalah dengan Nabi Muhammad. Meski Huyai belum mengutarakan maksudnya, Ka'ab sudah yakin tujuan si Huyai ini datang. Tapi Huyai terus mendesak agar dibukakan pintu untuk masuk dengan alasan hanya ingin meminta makan. Huyai mengancam jika tidak dibukakan pintu, ia akan mengatakan orang-orang Yahudi di suku-suku lain bahwa Ka'ab orang yang pelit. Akhirnya Ka'ab mengizinkannya masuk. Setelah sampai di dalam benteng, mulailah si Huyai ini berbicara. Tentu bukan perkara meminta makan. Ia meyakinkan Ka'ab bahwa bala tentara yang ia bawa sebanyak 10.000 itu akan menang. Dan jika nanti tentara koalisi ini berhasil menguasai Madinah, maka suku Quraisyah yang beraliansi dengan muslimin paling tidak akan dimusuhi atau bahkan diserang juga. Huyai meyakinkan Ka'ab untuk bergabung dengan menyerang muslimin dari dalam. Ia berjanji setelah menang, nanti Ka'ab akan dapat kekuasaan yang lebih besar di Madinah. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Ka'ab setuju dengan usul Huyai. Selanjutnya Huyai meminta Ka'ab mengambil surat perjanjiannya dengan Nabi. Di hadapan Ka'ab, Huyai bahwa satu-satunya suku Yahudi yang tersisa di Madinah itu telah berkhianat. Rumor itu akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Untuk memastikan berita itu, Rasulullah lalu meminta Sa'ad bin Mu'az untuk datang ke benteng Quraisyah. Sa'ad dipilih karena ia adalah pemimpin Bani Aus di Madinah dan memiliki hubungan baik dengan Bani Quraisyah karena memiliki jaringan bisnis dengan mereka. Saat Sa'ad tiba di depan benteng, ia pun langsung meminta dibukakan pintu. Sa'ad yakin ia pasti diizinkan masuk karena memang sudah biasa keluar masuk benteng itu karena hubungan baik yang ia miliki. Tapi yang terjadi waktu itu sangat mengagetkan Sa'ad. Penjaga pintu benteng dengan congkaknya mengusir Sa'ad seraya berkata bahwa tak ada lagi ikatan perjanjian apapun antara Bani Quraisyah dengan kaum muslimin. Insiden ini bagi Sa'ad telah jelas bahwa orang-orang Yahudi itu telah berkhianat. Ia pun melapor ke Rasulullah. Pengkhianatan Bani Quraisyah ini benar-benar pukulan telak bagi kaum muslimin di tengah situasi genting. Dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit, ditambah musim paceklik, Nabi sama sekali tak menempatkan pasukan pertahanan di arah selatan untuk menghadang penyerangan dari orang-orang Yahudi tersebut. Semua wanita, orang tua, dan anak-anak ditempatkan di sebuah benteng yang aman tanpa ada pasukan penjaga. Dari arah belakang kaum muslimin benar-benar tak memiliki pertahanan. Seandainya berita pengkhianatan Bani Quraisyah ini bocor ke pasukan yang sedang menjaga parit, pastilah akan memicu kepanikan. Sebab itu saat mendapat laporan tersebut, Rasulullah berupaya keras agar berita pengkhianatan itu tak tersebar ke kaum muslimin dan masih berharap Bani Quraisyah tak benar-benar melakukan penyerangan dari belakang. Namun apalacur, harapan itu akhirnya sirna ketika sebuah insiden yang dikenal dengan insiden Sofia dan Yahudi mengkonfirmasi tindakan agresif orang-orang Yahudi ini. Insiden itu berawal ketika Sofia yang sedang berjaga di benteng yang hanya dihuni oleh para wanita, anak-anak, dan orang tua melihat segerombolan Yahudi sekitar 25 orang berusaha menaiki benteng. Sofia adalah saudara tiri dari Abdullah, ayah Rasulullah. Ia dan ayah Rasulullah satu bapak namun beda ibu. Sofia kala itu sudah tahu rumor bahwa Yahudi Bani Quraisyah telah berkhianat.
Adapun tujuan Yahudi itu ternyata ingin melihat situasi di dalam benteng itu untuk memastikan tak ada tentara laki-laki yang berjaga sebelum menyerbu masuk untuk menjadikan mereka semua tawanan. Singkat cerita, ada satu Yahudi berhasil merangkak menaiki benteng. Dengan cerdiknya, Sofia lalu memakai baju perang laki-laki dan menghunus pedang. Saat si Yahudi sampai di atas, Sofia langsung menebas batang lehernya dan melemparkan batok kepalanya itu keluar benteng. Gerombolan Yahudi yang melihat langsung ketakutan. Dari kejauhan, Sofia nampak seperti laki dan di sebelah selatan. Beliau mengirim 100 infanteri dan 300 kavaleri patroli. Pasukan pertahanan di Parit semakin melemah dengan tersebarnya berita pengkhianatan ini. Orang-orang munafik langsung meninggalkan Parit dan pulang ke rumah masing-masing setelah mendengar kabar Bani Quraizo berkhianat. Mereka langsung menyatakan diri tidak ikut-ikutan mendukung salah satu kubu alias netral untuk menjamin keamanan harta benda dan keluarga mereka sendiri. Situasi pun semakin kritis bagi kaum muslimin. Namun di sisi para pengepung, mereka juga tak memiliki persiapan pengepungan panjang. Persediaan makanan di sisi mereka pun semakin menipis di tengah ancaman kelaparan. Di saat situasi genting, Rasulullah berinisiatif untuk bernegosiasi dengan memanggil suku Badui Ghatafan agar mau meninggalkan pasukan aliansi. Bani Ghatafan ini sekitar 2.000 tentara dari total 10.000 tentara aliansi yang mengepung, jumlah yang cukup signifikan. Rasulullah berharap jika negosiasi ini berhasil dan Bani Ghatafan mundur, maka akan membawa efek domino kepada bani-bani yang lain untuk mengambil langkah serupa. Rasulullah lalu mengajukan tawanan sepertiga hasil panen pangan dari Madinah untuk diserahkan ke Bani Ghatafan selama 1 tahun. Namun Bani Ghatafan meminta separuh. Mengingat tingginya bargaining position mereka kali itu, Rasulullah pun mengalah dan setuju. Tapi kesepakatan akhirnya batal ketika Rasulullah meminta persetujuan Bani Ansor atas kesepakatan itu, namun mereka dengan bulat menolak. Pasukan aliansi akhirnya mendapatkan cara yang sangat potensial yang bisa dipakai untuk menembus parit-parit pertahanan kaum muslimin, yaitu dengan cara menghentakkan ribuan kaki-kaki kuda mereka ke bibir parit agar terjadi longsoran yang mengisi parit tersebut. Cara itu pun sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Parit yang tadinya dalam lama-lama menjadi dangkal dan lebih mudah dilewati. Namun dalam prosesnya terjadi pertempuran panah yang sangat sengit. Kaum muslimin terus memanai pasukan kavaleri yang sedang bekerja melongsorkan tanah di bibir parit tersebut. Untuk melindungi pasukan kavaleri mereka, pasukan aliansi membalas panah-panah tersebut. Walhasil, ribuan anak-anak panah yang saling berbalasan melintasi di atas parit. Serangan ini sangat intens, berlangsung dari waktu zuhur hingga maghrib. Dalam peristiwa ini, Sa'ad bin Mu'az terkena anak panah di bagian dada dari seorang Quraisy bernama Hibban bin Qais al-Araqah dan terluka parah. Rasulullah lalu memerintahkannya untuk diistirahatkan di masjid. Dengan metode pendangkalan parit ini ditambah masuknya suku Quraizo ke kubu aliansi untuk menyerang Madinah dari dalam, posisi kaum muslimin semakin terjepit dan benar-benar di ujung tanduk. Namun sebelum pasukan aliansi dan suku Quraizo berhasil melaksanakan rencana serangan gabungan mereka, pertolongan Allah datang kepada kaum muslimin dalam bentuk seorang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Ia adalah seorang petinggi suku Ghatafan yang memiliki hubungan baik dengan orang Quraisy maupun orang Yahudi. Ia terkenal sangat memusuhi Islam. Namun di malam itu tak ada angin, tak ada hujan, dan sama sekali tak ada yang menyangka. Dia secara diam-diam tiba-tiba menyelinap ke kamp pasukan muslimin untuk menemui Rasulullah. Di depan Rasulullah dia langsung bersahadat. Setelah itu ia menawarkan diri untuk membantu kaum muslimin. Rasulullah pun senang. Beliau meminta Nu'aim memanfaatkan posisinya yang saat itu masih dipercaya oleh pasukan musuh, karena musuh saat itu tak ada yang tahu Nu'aim telah menjadi muslim, yaitu untuk memporak-porandakan persatuan mereka. Nu'aim pun menyanggupi. Ia lalu pergi ke benteng Quraizo dan menemui Ka'ab. Di sana ia langsung berinisiatif melakukan tipu muslihat. Ia menasihati Ka'ab bahwa pertaruhannya untuk memutuskan bergabung dengan aliansi sangat mahal, karena jika aliansi itu kalah, maka mereka akan ditinggal dan menghadapi kemarahan kaum muslimin. Sedangkan tentara aliansi dengan tenang bisa pulang ke rumah masing-masing. Nu'aim menyarankan Ka'ab untuk meminta jaminan 10 petinggi Quraisy atau petinggi suku-suku yang tergabung dalam aliansi agar bersamanya di benteng Quraizo. Keberadaan mereka akan menjamin bahwa pasukan aliansi tak akan pergi dan mengkhianati mereka. Ka'ab pun setuju. Setelah itu Nu'aim pergi menemui Abu Sufyan. Ia mengatakan dirinya punya info yang valid bahwa suku Quraizo telah memutuskan kembali berpihak ke kaum muslimin. Abu Sufyan pun kaget dan tak percaya begitu saja.
Bagi Abu Sufyan, jika benar berita itu, maka pupuslah harapan mereka untuk bisa mengalahkan kaum muslimin karena posisi pasukan Quraisy ini sangat vital. Mereka menyerang dari dalam. Tanpa bantuan mereka, kecil kemungkinan pasukan aliansi bisa berhasil dengan hanya mengandalkan serbuan dari parit. Untuk meyakinkan Abu Sufyan, Nuaim berkata, sebagai bukti keseriusan suku Quraisy untuk kembali beraliansi dengan Rasulullah, maka mereka akan meminta dari aliansi ke-27. Abu Sufyan lalu mengutus Ikrimah bin Abi Jahal untuk mengajak suku Quraisy berkoordinasi mengenai serangan serentak pada hari Sabtu. Namun respon yang didapat oleh Ikrimah persis kata Nuaim. Kaab meminta 10 sandera kepada aliansi sebagai jaminan agar mereka tak meninggalkan kaum Yahudi itu. Ditambah penolakan serangan hari Sabtu karena Yahudi dilarang berperang pada hari Sabat. Ikrimah pun melaporkan itu kepada Abu Sufyan. Masih belum yakin, Abu Sufyan pun datang sendiri ke benteng Yahudi itu dan meminta hal yang sama seperti yang dilakukan Ikrimah. Jawaban Yahudi pun sama, mereka meminta 10 orang sandera. Pada momen itu maka termakanlah Abu Sufyan oleh tipu muslihat Nuaim. Ia yakin bahwa suku Quraisy memang telah kembali beraliansi dengan kaum muslimin seperti apa kata Nuaim. Dengan perasaan hancur lebur, Abu Sufyan kembali ke tenda perangnya dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, saat Abu Sufyan sudah kebingungan dan pusing 7 keliling, Ikrimah yang juga sudah muak dengan deadlock tersebut bersama 6 orang pasukan berkuda lain mencoba melompati parit yang sudah agak dangkal itu. Mereka pun berhasil dan mendarat beberapa puluh meter persis di depan kamp kaum muslimin. Salah satu dari 7 orang itu adalah seorang bernama Amr bin Wud yang dijuluki raksasa karena postur tubuhnya yang besar dan kekar serta pedang yang lebih besar dari semua pedang pada umumnya. Ia juga terkenal sebagai jawara Quraisy yang tak pernah kalah dalam duel. Setelah mendarat, si raksasa itu berteriak lantang, "Saya Amr bin Wud, ksatria terhebat di seluruh tanah Arab dan belum pernah kalah. Apa ada di antara kalian yang mau berduel denganku?" Mendengar tantangan itu, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang berani maju. Semua sahabat terdiam, kecuali seorang sahabat yang saat itu duduk persis di sebelah Nabi dan dalam sebuah riwayat posturnya hanya separuh dari tubuh Amr bin Wud. Dialah Ali bin Abi Thalib. Namun Rasulullah menyuruh Ali duduk. Tantangan kedua kembali dilontarkan Amr. Kali ini dengan kalimat yang agak merendahkan. "Tak adakah di antara kalian yang pemberani layaknya laki-laki jantan?" Mendengar itu Ali kembali berdiri. Namun Rasulullah menyuruh Ali kembali duduk seraya berkata, "Ini Amr, Ali, duduklah." Tantangan ketiga datang dengan kalimat yang lebih mengejek lagi. "Di manakah surgamu yang katanya orang mati syahid akan memasukinya? Tak adakah yang berani melawanku?" Untuk ketiga kalinya Ali kembali berdiri. Kali ini Rasulullah merestuinya. Dilepaskannya turban beliau lalu diikatkan ke kepala Ali lalu mendoakannya. Lalu Amr bin Wud bertanya siapakah calon lawannya ini. Ketika tahu Ali anak Abu Thalib, teman dekat Amr bin Wud, ia menolak bertarung dengan berkata, "Aku tak akan membunuh anak saudaraku." Namun Ali merespon dengan berkata, "Tapi aku sangat ingin membunuhmu." Dengan ucapan itu Amr sangat murka. Ia turun dari kudanya, memenggal kepala kudanya itu lalu menyerang Ali membabi buta. Duel dahsyat pun terjadi. Saking dahsyatnya duel, debu-debu berterbangan menutupi mereka sehingga para penonton pun tak bisa melihat jelas apa yang terjadi di dalam. Dari sebuah riwayat diceritakan entah bagaimana caranya tiba-tiba Amr telah terlentang di tanah, di mana kaki Ali menginjak dadanya dengan pedang siap menebas batang lehernya. Namun alih-alih menghabisi musuhnya itu, Ali malah menawarkan masuk Islam. Mendengar tawaran itu, Amr meludahi Ali. Amr mengira saat itulah hidupnya akan habis. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Ali melepaskan injakannya dari Amr seraya berkata, "Dari duel dengan 2 jalan, mati atau menang." Amr pun bangkit dan mengambil kembali pedangnya. Namun secepat kilat ia menghantamkan ke perisai Ali. Saking kuatnya hantaman itu, perisai Ali itu hancur dan pedangnya sedikit mengenai punggung Ali. Saat Amr ingin menghantamkan pedangnya untuk kedua kalinya, pedang Ali bergerak lebih cepat dan berhasil mengenai tenggorokan Amr. Raksasa itu pun roboh. Robohnya Amr membuat Ikrimah dan kawan-kawan kalang kabut. Mereka langsung buru-buru menunggangi kudanya dan kembali melompati parit. Namun satu orang di antara mereka bernama Naufal bin Abdullah tak berhasil karena kudanya terperosok ke dalam parit. Zubair bin Al-Awwam lalu menghampirinya dan menebas batang lehernya. Segera setelah peristiwa itu, seorang panglima perang Quraisy yang sebelumnya memporak-porandakan kemenangan kaum muslimin di perang Uhud bersiap-siap. Melihat pertahanan kaum muslimin yang serangan, keputusasaan menyelimuti pasukan aliansi sejak rumor palsu Bani Quraisyah yang kembali beraliansi dengan kaum muslimin merebak di antara mereka. Akhirnya sebuah bencana yang mengakhiri pengepungan pun datang. Pada malam tanggal 18 Maret 627,
sebuah angin topan datang melanda Madinah dengan hebatnya. Angin itu meniup dan memporak-porandakan kem-kem pasukan aliansi. Mereka dengan segala daya berusaha bertahan dari amukan angin topan tersebut. Saat angin topan agak sedikit reda, Abu Sufyan memerintahkan pasukan Quraisy kembali ke Mekah. Langkah itu pun langsung diikuti oleh pasukan yang lain. Malam itu juga mereka pun membubarkan diri. Pengepungan pun berakhir. Ini salah satu video yang dengan komplit menggambarkan perang Khandaq. Biasanya ada ustadz-ustadz yang menceritakan tapi tidak sekomplit ini. Setelah kami compare, setelah kami banding-bandingkan, ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari perang Khandaq ini, termasuk yang salah satunya adalah bagaimana tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi tema global, tema ijmali daripada surah Al-Ahzab ini. Kalau di surah sebelumnya yaitu surah As-Sajdah yaitu tunduk kepada Allah, maka di surat ini temanya adalah tunduk kepada Rasulullah SAW dalam hal yang insyaallah kita semua sudah tahu. Yang pertama adalah Rasulullah sebagai uswah hasanah. Laqad kana la ada pada diri Rasulullah menika uswah hasanah. Itu yang pertama. Dan ini sebenarnya sudah cukup untuk menjawab kenapa, karena manusia menika kan makhluk peniru. Nopo-nopo kedah niru. Kita duduk pun kan meniru. Mungkin dulu orang tua kita duduknya seperti itu, akhirnya kita duduknya hampir sama dengan orang tua. Cara makan, bahkan semua hal kita meniru. Nah, sekarang tinggal bagaimana atau apa yang kita tiru. Berapa banyak orang yang sesat karena meniru orang-orang yang sesat juga. Maka ada yang namanya taklid buta atau mengikuti tanpa mengetahui sumbernya. Nah, kalau dengan Rasulullah yang bisa kita lakukan adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti jejak langkah Rasulullah. Nah, terutama dalam akhlak, dalam akidah dan yang lainnya. Nah, meskipun beberapa ada yang di luar batas kemampuan kita, termasuk tadi di perang Khandaq bagaimana Rasulullah mempunyai mukjizat yang banyak sekali. Salah satunya adalah ketika membelah batu menika, okay? Kalau mungkin itu terjadi saat ini, kita bisa saja seperti orang-orang munafik tadi. Ketika batu pertama kali dipukul kemudian ada cahaya berkilat, Rasulullah bilang, insya Allah nanti semua Syam akan tunduk. Orang-orang ketika itu melihat kekuatan, oh saiki wae kur wong 1000 ngelawan wong 10.000, mosok sesuk iso menang melawan Syam dan selanjutnya melawan Persia dan seterusnya. Banyak orang munafik yang mengatakan Rasulullah tidak realistis. Wa ta'ala pentingnya di sini. Itu yang pertama, Rasulullah sebagai uswah hasanah. Kemudian yang kedua, Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin. Itu ada dalam surah ini, surah Al-Ahzab, Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada yang berpendapat, lah bagaimana nanti kalau umat-umat saat ini sudah melenceng, sudah jauh dari agama Islam dan seterusnya, kok tidak ada lagi pembimbing, kok tidak ada lagi yang menunjukkan ke dalam jalan kebaikan. Maka sungguh ini kembali lagi kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad telah meninggalkan dua perkara. Kalau kita intamak saktum bihima, kalau kita benar-benar memegang dua perkara itu, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam seperti tadi. Napa menika yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad atau hadis. Nah, seperti itu. Kemudian yang terkenal juga terkait Nabi di ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini sering dibacakan khatib ketika khutbah Jumat, bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga malaikat-malaikat Allah itu yusalluna ala nabi, mereka bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Meskipun nanti tafsirnya berbeda-beda ya, antara solawatnya Allah kepada Nabi, antara solawatnya malaikat kepada Nabi, dan juga ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima, dan juga solawatnya kita kepada Nabi. Itu benten. Secara singkat, solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah terkait dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada Nabi Muhammad SAW, memuji di hadapan para malaikatnya, dan juga salawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW itu secara singkat adalah mendoakan, memuji juga mendoakan. Dan yang terakhir, kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan penghormatan. Yang pertama adalah meneladani Allah dan juga para malaikatnya. Allah dan malaikatnya saja salawat kepada Nabi, masa kita tidak nggih? Kemudian yang kedua adalah untuk menghormati, mencintai, dan juga memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk dari amal soleh untuk menyakiti Nabi. Jadi di ayat 57 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum 'adzaban muhina. Sungguhnya orang yang menyakiti Allah dan juga menyakiti Rasulnya, Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakannya. Juga ada adab kepada Nabi dan juga keluarganya di ayat yang ke-53. Jadi lengkap. Kalau kita ingin membahas atau melihat bagaimana tentang Nabi Muhammad SAW kepada Allah dan juga berserah diri kepada Allah, dalam hal ini tadi di kisah perang Khandaq. Nah, jadi kalau kita berada di posisi kaum muslimin ketika itu, kalau enggak benar-benar tawakal kepada Allah, husnudzon kepada Allah, tidak akan terjadi. Tadi disampaikan bahwasanya perangnya itu adalah ketika Syawal, ketika bulan Syawal. Jadi ngagem bego kan gampang keruk ngeten nggih. Niki ngagem tangan, ngagem pacul, ngagem sekop, Masya Allah sekali di bulan Ramadan. Dan jangan dibayangkan tanahnya sebagaimana tanah di Indonesia. Tanahnya nggih keras. Memang di Madinah ada beberapa yang subur, berapa nggih kilometer tadi nggih. Saya kalau nggak nyimak secara ringkas. Tadi kemudian dibagi-bagi oleh Rasulullah nggih. Nah, dibagi-bagi terus saat nggih kados gotong royong menika nggih. Nah, satu golongan di sini dan seterusnya. Dan ada lagi selain bulan puasa di Madinah sedang paceklik, ditambah lagi hanya tadi minum air, minum kurma dan seterusnya. Insya Allah tadi cerita tadi kebanyakan adalah riwayatnya sahih. Meskipun ada beberapa tambah-tambahan yang tadi mungkin anak-anak menyimak ya, yaitu biar terutama yang anak muda tertarik untuk membacanya. Nah, kalau kita lihat bersama di dalam surah Al-Ahzab ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah hukum tabani. Hukum tabani. Napa menika hukum tabani? Apakah sama dengan adopsi? Nah, hukum tabani menika adalah haram. Kalau hukum adopsi bagaimana? Hukum adopsi dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Apa bedanya tabani dan adopsi? Tabani menika adalah menjadikan seseorang menjadi anak yang secara sah. Artinya napa nggih? Kalau di sini kisahnya Zaid bin Haritsah menika nggih, itu kan
akui sebagai anaknya Nabi Muhammad SAW. Maka banyak yang bilang Zaid bin Muhammad. Maka setelah itu Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, di ayat keempat berfirman, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Terus mboten angsal Zaid bin Muhammad itu mboten angsal, harus sebagaimana asalnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Nah, kalau tabani seperti itu artinya nanti contohnya mengambil anak kemudian ini adalah anak kandungku, padahal sanes anak kandung niku mboten angsal, sudah dilarang dalam Islam. Tapi kalau adopsi itu diperbolehkan. Artinya adopsi itu apa? Kita merawatnya, dijelaskan memang benar kamu bukan anak saya, tapi sudah seperti saya anggap anak saya sendiri, saya rawat dan seterusnya. Ini penting. Kenapa? Karena nanti ada, mohon maaf, hubungan syariat di dalamnya. Contohnya kalau nanti anaknya tersebut yang diadopsi itu laki-laki, maka ibunya harus menutup aurat di depan anak adopsi tersebut. Apalagi kalau sudah dewasa. Kenapa? Karena tidak ada ikatan darah, bukan muhrim. Kalau kita bukan mahram dan seterusnya. Kebalik, kalau kita biasanya bukan muhrim, tapi sebenarnya bukan mahram. Begitu juga dengan kalau anak tersebut perempuan. Nah, itu tidak bisa nanti bapak angkatnya tersebut menjadi wali, tidak diperbolehkan, kecuali mungkin ada kasus yang jadi bapak angkatnya tersebut adalah pamannya, masih satu nasab. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah berbeda keluarga, apalagi ini keluarga jauh dan seterusnya, mohon maaf, tidak boleh dalam Islam adanya tabani, mengaku sebagai anak kandung sendiri. Kalau adopsi bagaimana? Diperbolehkan, tentunya tidak diterlantarkan dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan nanti ini masih kecil, masa kita jelaskan nanti malah merasa terkucilkan dan seterusnya. Justru dari kecil harus dipahamkan. Kenapa? Kalau sudah besar nanti seakan-akan dibohongi. Nah, ini yang penting sekali, seakan-akan nanti dibohongi, malah nanti bisa merusak psikologi anak tersebut. Tapi dari kecil sudah dipahamkan bahwasanya bukan anak sendiri, tapi dianggap sebagai ini kasih sayang kami kepada anak tersebut. Itu yang harus kita garis bawahi di sini. Karena ini banyak yang masih salah kaprah tentang tabani menika. Dianggap bahwasanya kalau sudah mengadopsi ya sudah, apalagi kalau sudah masuk kakak. Sudah masuk kakak, berarti ini sudah jadi keluarga, nanti bisa jadi apa saja dan seterusnya. Masih ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Nah, kalau kisahnya Nabi Muhammad SAW ini, maka Zaid bin Haritsah kemudian setelah itu kembali dipanggil menjadi Zaid bin Haritsah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Maka setelah itu Zaid bin Haritsah menjadi sedih. Kenapa? Karena dulu dimuliakan dengan nama Nabi Muhammad, menjadi binnya, tapi sekarang hilang kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Zaid bin Haritsah dengan menyebutkan namanya, dan ini menjadi satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Abu Bakar pun tidak disebutkan secara langsung, ya. Kalau secara eksplisit atau secara tersirat itu disebutkan Abu Bakar, Umar, itu disebutkan. Tapi secara langsung hanya Zaid bin Haritsah saja, yaitu di ayat ke-37 dalam surat Al-Ahzab ini. Ini menandakan bagaimana kemuliaan beliau. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa faedah juga yang bisa kita ambil dalam surat ini, yaitu di ayat ke-33 tentang larangan tabarruj. Di ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk jangan sampai kita bertabarruj, terutama nyuwun sewu niki ibu-ibu, nggih.
Niki sebenarnya ayat untuk keluarganya Nabi, istri Nabi. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kamu tetap tinggal di rumah dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Wa aqimnas salat, dan dirikanlah oleh kalian salat, wa atinaz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan juga Rasulnya. Nah, ini ayat yang sering digunakan oleh orang-orang yang tidak memperbolehkan ibu-ibu bekerja. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas wanita ya harus qarna fi buyutikunna, harus tetap di rumah, keluar harus dengan mahram tadi. Mahram apa muhrim? Mahram nggih, dan seterusnya. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, nggih. Boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau dalam Muhammadiyah, Fatwa Tarsijah menyebutkan diperbolehkan wanita keluar rumah kalau itu dalam keadaan yang aman, termasuk ibadah haji, ibadah yang lainnya juga diperbolehkan dalam keadaan aman, dan juga ada pendampingnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan di ayat ke-13 sampai dan juga 60 perubahan nama Madinah. Di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yasrib. Jadi ketika peristiwa perang Ahzab itu masih namanya Yasrib, dan itu sudah terkenal kemana-mana. Jadi kalau ada yang bilang Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, betul atau tidak? Ada yang bilang salah, yang betul adalah ke Yasrib. Kenapa? Karena belum menjadi Madinah. Tapi kalau ada yang bilang hijrah dari Makkah ke Madinah, betul ya, sudah nggak apa-apa, karena sudah jadi Madinah meskipun namanya baru belakangan. Di ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim summa la yujawizunaka fiha illa qalila. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, pasti kami perintahkan kepada engkau Nabi Muhammad untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali hanya sebentar. Nah, kemudian beberapa faedah juga yang bisa kita ambil dalam surat ini adalah bahwasanya Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Mungkin nak saat ini biasa mawon nggih, ketika ada orang yang berceramah kemudian menyampaikan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu biasa saja. Tapi zaman dahulu, terutama di zaman jahiliyah, ini suatu hal yang tidak biasa. Sing dihormati namung bapak, sing ibu-ibu pripun mboten disebutke. Bahkan hanya di nyun sewu nggih, di kenting wingking mawon. Kenting wingking mawon. Dan ini banyak diadopsi di berbagai tempat. Di Indonesia ada yang namanya, biasanya kalau yang laki-laki dominan kan patriarki napa-napa nggih. Nggih niku nggih, bahwasanya nggih wedok kudu ngono kuwi dan seterusnya. Nah, memang dalam beberapa hal laki-laki itu qawwam. Ada beberapa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hal yang lainnya sama. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai seterusnya, nanti disebutkan laki-laki dan perempuan, baik itu yang muslim laki-laki, muslim perempuan, orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, disamakan. Artinya setiap dari kita punya potensi yang sama, kesempatan yang sama. Bahkan dalam beberapa hal wanita bisa lebih bagus, lebih baik daripada kita semua yang laki-laki menikah. Nah, cuman memang kalau membahas tentang wanita dan juga laki-laki ini harus sesuai porsinya. Ibu-ibu harus sadar sebagai posisinya apa, yang laki-laki juga harus sadar. Jangan sampai nyuwun sewu sebagaimana orang yang bilang emansipasi wanita, kemudian harus setara. Ya memang setara dalam beberapa hal, tapi tidak semua hal.
Bahkan ibu-ibu pun mungkin menyadari itu. Nah, biasanya pun menjadi anekdot atau cerita-cerita kalau di kereta nggih. Nah, kalau katanya kesetaraan gender, tapi kalau di kereta kalau ada laki-laki yang kelihatan gagah duduk, ada wanita pasti ngelirik terus. Dikan gantosan dan lihat tentang kesetaraan menika. Memang dalam beberapa hal setara, tapi dalam hal yang lainnya ada perbedaan dan itu adalah sunnatullah. Adanya perbedaan itu adalah sunnatullah untuk bisa menjadikan kita lebih paham tentang kodrat-kodrat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara singkat daftar isinya seperti ini. Di ayat ke-1 sampai 8 ada perintah dan juga aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-9 sampai 25 tentang pertempuran golongan yang bersekutu yang tadi Al-Ahzab tadi ya. Kemudian ayat 26 sampai 27 tentang tadi Bani Quraizah. Kemudian dilanjutkan ayat 28 sampai 35 tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi tentang istri Nabi dan juga kepribadian orang muslim. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya masih membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Salah satunya adalah tentang kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu pasti mudah. Nah, maka kita kalau mau patuh insyaallah akan mudah sekali. Dilanjutkan dengan ayat-ayat yang selanjutnya itu sampai ayat terakhir ke 73. Mungkin untuk pagi hari ini itu dulu untuk surat Saba dan juga surat-surat yang lainnya insyaallah di kesempatan yang selanjutnya. Termasuk surat Saba menika surat yang istilahnya menarik. Apalagi kalau kita bahas tentang Saba, negeri Saba menika nggih. Nah, ini Masya Allah. Apalagi nanti dihubungkan dengan karyanya Ustadz Fahmi Basya menika bahwasanya negeri Saba itu di Indonesia. Maka namanya Wana Saba dan seterusnya nggih. Nah, kalau kita mendengar sudah langsung ketawa mungkin nggih, tapi ada banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena beliau menghubungkan antara Al-Qur'an dan ini ya. Nah, wallahu alam apakah itu benar atau tidak, tapi yang kita yakini nanti ada kisah tentang negeri Saba itu sendiri, tentang nanti bendungan di Ma'raj sana dan seterusnya. Nah, terus mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan satu surat dulu, yaitu surat Al-Ahzab yang tema globalnya adalah tunduk dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang patuh kepada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ariful Hazam SPDI atas penyampaian kajiannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah darinya dan mengamalkannya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Masalah tadi Pak, kalau yang ditemukan tadi menemu bayi tidak jelas ini anak siapa, karena menemu bayi lalu diadopsi sampai itu binnya atau bijinya atau kalau waris bagaimana itu. Lalu yang kedua dalam surat Al-Ahzab itu kok tidak ditulis basmalah, tidak tahu ada basmalah tidak ditulis. Itu mohon penjelasannya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau setahu saya yang tidak ditulis basmalah niku surat At-Taubah. Nggih, surat ke-9 nggih, sanes surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab tetap ditulis. Kemudian tadi yang pertanyaan pertama tentang kalau nemu bayi. Nah, termasuk dulu di panti juga pernah terjadi nggih. Itu bagaimana hukumnya, nanti bin siapa? Kemudian nanti walinya siapa? Yang pertama sejauh kami dulu belajar tentang adopsi ini dan seterusnya, kalau memang menemu bayi tetap saja tidak boleh diaku sebagai anak, apalagi nanti ditulis di kakak itu menjadi binnya atau anaknya kita.
Tetapi tetap kita harus berlaku kasih sayang kepada anak tersebut. Tentang wali, ya tentu nanti yang paling utama nanti walinya hakim. Tidak boleh kemudian walinya napa namanya pun kita sebagai orang yang menemukan. Meskipun sudah dianggap sebagai anak dari lahir dan seterusnya. Itu tentang wali. Nah, ini juga banyak fenomena seperti ini. Ada orang tua yang dengan teganya membuang anaknya. Masya Allah sekali, itu banyak sekali yang seperti itu dengan mudahnya. Padahal ada sebagian orang yang sudah bertahun-tahun pengen banget gadah putra, gadah anak niku mboten direwangi ngantos napa mawon nggih Pak dan seterusnya. Inilah kehidupan di dunia seperti itu, cobaannya seperti itu. Nah, sekali lagi kalau adopsi diperbolehkan dengan batasan-batasan syariat tadi. Tapi kalau tabani aku sebagai anak itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau menemu dari lahir, saya sudah dari lahir, tetap tidak boleh. Tidak boleh tabani seperti itu. Demikian wallahu alam bishawab. Bapak Ibu jamaah kami sampaikan untuk jumlah pada kajian Ahad pagi tanggal 30 November 2025 sejumlah Rp291.100. Kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk jamaah sekalian. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Mari bacaan hamdan majelis bersama-sama. Alhamdulillah.